Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Suster Gaby dan Suster Clarin. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Sehat Suster. Oh, semangat? Semangat. Masih semangat untuk mengikuti komuni pertama pastinya. Harus semangat dong Suster. Oke, tapi sebelum memulai pelajaran kita mau berdoa dulu Suster biar kita diberkati. Mari kita berdoa. Siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat-Mu yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Kami mohon hadirlah bersama kami, sehingga apa yang kami dapatkan pada hari ini, kiranya boleh kami laksanakan dalam kehidupan panggilan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Gaby. Sama-sama Suster Clarin. Iya, kita mau memulainya. Siap Suster? Siap. Oh, tapi sebelumnya supaya kita panas, supaya kita semangat, mau kita nyanyi dulu. Oke. Judul nyanyi lagunya Do Re Mi. Oke, siap dengarkan suara Suster yang merdu. Mari Suster. Oke. Suster angkat saya. Oh ya, mari. Ya. Do, itulah dosamu. Re, relakan hatimu. Mi, minta pada Yesus. Fa, fahami firman-Nya. So, sobatmu yang setia. La, lama menunggumu. Si, silakan dia masuk. Dosamu dihapuskan. Jreng, jreng. Oke, dosanya hapus. Kita mulai dengan siapkan kitab suci. Kitab sucinya jangan lupa ya disiapkan. Buku tulis dan alat tulis pena. Karena kita nanti ada ulangan. Jadi yang penting-penting adik-adik catat ya. Oke Suster. Ya, sekarang kita mau memulai dengan materi apa Suster? Oh, tunggu sebentar. Sebelumnya Suster mau minta maaf ya. Suster mau buka masker supaya suara Suster jelas. Oke. Nah, kelihatan muka Suster kan adik-adik? Ini aslinya ini gini. Nah, ini aslinya. Ya, mari Suster kita membahas tentang apa ya? Kita mau membahas tentang masa Prapaskah. Oh, tapi ya. sebelum itu Suster kita mau mengulang kembali pelajaran yang minggu lalu. Oh, minggu lalu itu tentang masa Prapaskah Rabu Abu. Iya, jadi tentang Rabu Abu. Rabu Abu itu kita menerima abu di dahi. Ya. Dan Romo mengatakan bertobatlah dan percayalah pada Injil. Atau ingatlah bahwa kamu berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu gitu Suster. Jadi abu itu berasal dari daun palma yang sudah diberkati tahun lalu ya. Ya, lalu dibakar dan diberkati untuk dibagikan kepada umat gitu. Kenapa daun palma ya? Karena saat itu Yesus dieluk-elukan, disambut di Yerusalem oleh umat dengan daun palma, gitu Suster. Sambil mengatakan Hosana Raja Daud ya Suster ya. Hosana. Iya, Hosana. Iya gitu. Lalu kita mau masuk materinya Suster? Oke, kita masuk materi yang berikut. Oh ya. Yaitu tentang masa Prapaskah. Nah, adik-adik perlu diperhatikan selama masa Prapaskah ini biasanya nuansa di dalam gereja ataupun pakaian para imam, para lektor, pemazmur, misdinar, biasanya baju yang mereka kenakan itu berwarna ungu. Artinya warna ungu itu melambangkan pertobatan. Nah, tapi di lain lagi adik-adik lihat, waktu masa Advent ada juga kan bernuansa ungu, tapi bernuansa ungu itu artinya kita menantikan kelahiran siapa ya Suster ya? Kelahiran Yesus Kristus. Iya, kita menantikan kelahiran Yesus Kristus. Jadi ada bedanya. Ada perbedaannya. Oke. Nah, setelah itu juga adik-adik perlu diingat bahwa selama masa Prapaskah ini nuansa di dalam gereja itu sepi, tenang. Khusyuk. Dan bunga-bunganya nggak seperti ada bunga mawar atau bunga yang cerah-cerah, yang jreng-jreng gitu ya, nggak ada ya. Yang adanya itu cuma daun yang hijau-hijau, yang berwarna hijau. Ya, netral. Selain itu juga Suster, musiknya ya Suster ya. Yang tenang-tenang. Musiknya itu harus yang tenang-tenang, meditatif. Jadi tidak yang seperti lagu apa ya? Dengan gembira bersama melangkah. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi lebih slow seperti lagu
hanya debulah aku. Ya, seperti itu suster. Selain itu juga suster, dalam masa prapaskah itu suster perlu diingat bahwa haleluya dan kemuliaan itu tidak dinyanyikan. Kenapa ya suster ya, kok nggak dinyanyikan? Tuh karena kalau kemuliaan dan haleluya menunjukkan kemegahan. Oh, kemeriahan ya, suster, kemeriahan. Sedangkan kan kita menantikan kita kan lagi masa pertobatan suster. Jadi nggak mungkin kita orang sedih terus kita nyanyi haleluya gitu kan, nggak mungkin suster. Jadi kita juga ikut merasakan. Sehingga adik-adik perlu diingat bahwa haleluya tidak dinyanyikan, tetapi ada penggantinya. Gimana? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Nah, jadi itu pengganti haleluya adik-adik. Selain itu juga adik-adik supaya perlu diingat bahwa selama masa prapaskah ada 2 perayaan penting yang boleh kita nyanyikan haleluya dan kemuliaan, yaitu pesta Santo Yusuf, Hari Raya Santo Yusuf ya. Suami itu Maria. adalah suami Bunda Maria. Dan kemudian juga Hari Raya Santa Perawan Maria. Itu yang perlu dinyanyikan haleluya dan kemuliaan. Sedangkan peringatan-peringatan yang lain tidak dinyanyikan haleluya dan kemuliaan. Seperti itu suster. Oke, lalu bagaimana nih? Suster mau tanya lagi, bagaimana pertobatan adik-adik sama masa prapaskah? Sudah menjalani belum nih? Sudah pastinya suster, pasti sudah menjalani. Sudah nggak jajan? Sudah nggak jajan suster, uang jajannya suster dimasukkan ke kotak APP. Oh ya, bagus. Main game? Main gamenya juga dikurangi suster. Oh ya, jagain adik? Jagain adik pastinya. Oh, semakin semangat. Doa semakin ditingkatkan suster kan. Walaupun pantang tapi doanya saya nggak pantang suster, malah saya nambah lagi doanya. Bagus, saya nambah belajarnya suster biar tambah pintar. Lalu baca kitab suci? Oh, baca kitab suci pastinya suster, baca sama orang tua di rumah itu pasti suster. Lalu apa lagi ya? Doa bersama, doa APP renungan sudah belum? Suster sama keluarga juga. Oh ya, bagus. Lalu ada lagi nih, dalam masa prapaskah disebut juga masa retret agung, olah rohani. Nah, hal ini mengajak adik-adik untuk lebih tekun berdoa, lebih tekun baca kitab suci. Tadi seperti yang suster katakan, ya. Iya. Dan dalam masa prapaskah, setiap hari Jumat kita ada jalan apa ya suster? Sehat ya suster ya? Oh, jalan salib dong. Oh, jalan salib. Ya. Ada 14 perhentian ya suster 14 perhentian ya. Jadi dalam jalan salib itu kita mengenangkan sengsara Yesus dari rumah Pilatus sampai di puncak Golgota. Selama memanggul salib, Yesus itu menderita, sangat menderita. Coba bayangkan, Yesus itu dicambuk, diludahi, dipukul. Memanggul salib kan berat sekali ya. Dari rumah Pilatus ke Bukit Golgota itu jauh jalannya, gini-gini naik turun berbatu. Tapi Yesus itu kuat. Nyatanya Yesus jatuh sebanyak 3 kali. Ya, jadi dalam perhentian itu Yesus jatuh berada di perhentian mana saja suster? Ketiga, ketujuh, dan kesembilan. Iya, Yesus jatuh sebanyak 3 kali. Namun Yesus tetap kuat. Yesus bangkit lagi. Yesus tetap melanjutkan perjalanan salibnya untuk apa suster? Untuk menebus dosa manusia. Ya, untuk menyelamatkan kita semua. Betapa baiknya Yesus. Ya, Kak Suster? Iya, benar itu, Suster. Nah, selain itu juga, Suster, dalam perjalanan salib Yesus tuh ada orang-orang loh, Suster, yang peduli dengan Yesus. Oh, siapa saja itu, Suster? Salah satunya itu Ibu Maria, Bunda Maria sendiri. Ibu Maria. Iya. Ibu Maria mendampingi Yesus sampai di puncak Golgota. Selain itu juga, Suster, ada seorang cowok yang bernama Simon dari Kirene juga yang mau membantu Yesus memikul salib. Oh, itu Simon dari Kirene bapak-bapak kayaknya, Suster. Iya, bapak-bapak ya mungkin ya. Nah, setelah itu ada juga seorang wanita yang berani sekali loh, Suster. Di antara algojo dia berani masuk ke dalam tuh. Algojo kan badannya besar-besar, Suster. Iya, tapi dia tidak takut. Oh iya. Yang adanya dia maju ke depan dan mengusap wajah Yesus. Aduh, Tuhan Yesus. Sedih sekali rasanya ya, Suster ya. Pengen ya, Suster ya, kalau pada zaman kita saat ini kita yang alami kayak gitu ya, Suster ya. Pasti senang sekali. Ya nggak adik-adik pasti senang kan? Senang banget. Pastinya. Selain itu juga, Suster,
Ada juga wanita-wanita yang menangisi Yesus, tapi ada satu kata yang Yesus katakan kepada mereka. Apa itu, Suster? Apa ya? Jadi Yesus mengatakan, janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Betapa baiknya Yesus. Yesus walaupun dalam keadaan sengsara, tapi masih bisa memberi semangat pada orang lain. Gitu. Jadi demikian pun adik-adik, kalau misalnya adik-adik lagi sedih, lagi nangis, jangan marahan dong sama orang tua, tapi semakin menyayangi orang tua. Seperti Bunda Maria kan mengikuti Yesus dari perjalanan salibnya. Demikian pun ibu kita masing-masing. Ibu kita itu menemani perjalanan kita dari kita masih belum sekolah kecil, ya sampai selamanya itu ibu kita selalu menyertai kita. Jadi ingat ya, selalu mematuhi orang tua. Iya, itu pasti, Suster. Kita harus mematuhi orang tua yang sudah melahirkan dan membesarkan kita. Lalu selanjutnya, Suster? Selain itu kan, Suster, di puncak Golgota ya, Suster ya. Yesus itu Suster, dipaku. Sedih sekali rasanya tuh, enggak berani ngomong ya, Suster ya, kayak gimana gitu. Sudah dipaku, kaki dan tangannya tuh, waduh, sungguh menyedihkan adik-adik ya kalau kita lihat. Coba adik-adik lihat, ada salib enggak di rumahnya? Coba perhatikan itu. Tangan Yesus dan kaki Yesus dipaku dan berdarah lagi. Malah lambung Yesus ditikam lagi. Nah, itu kan sedih rasanya kalau lihat seperti itu ya adik-adik ya. Nah, semua itu Yesus lakukan untuk apa? Untuk menyelamatkan kita umat manusia. Iya, makanya kita harus bangga jadi orang Katolik. Suster, bangga nggak jadi orang Katolik? Aku bangga jadi orang Katolik. Iya, kita harus bangga. Ya adik-adik ya, kita harus bangga kalau kita adalah orang Katolik. Anak Kristus itu harus bangga. Iya, harus bangga. Iya. Lalu dalam perjalanan salibnya itu apa sih yang Yesus katakan? Oke ya, Suster ya. Dalam saat Yesus digantung di kayu salib itu, dia mengatakan seperti ini. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, betapa baiknya Yesus mengampuni ya. Iya. Kalau Suster bisa nggak mengampuni temannya kalau temannya lagi buat salah gitu, Suster? Itu kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Adik-adik juga kayak gitu ya, harus memaafkan temannya. Jangan kadang-kadang saja, tapi harus selalu, setiap hari. Harus setiap hari memaafkan temannya. Lalu selanjutnya, Suster, perkataan. Setelah itu Yesus mengatakan kepada Ibu Maria, Ibu, inilah anakmu. Dan kepada murid yang dikasihinya, namanya siapa ya, Suster ya? Yohanes. Inilah ibumu. Jadi Yohanes itu mewakili kita semua. Jadi Ibu Maria itu adalah ibu kita. Setelah itu apa lagi, Suster ya? Setelah itu Yesus kan merasa haus ya. Iya, haus ya, karena tidak makan ya, Suster, dalam perjalanan memanggul salib. Yesus mengatakan, aku haus gitu. Sudah selesai. Dan akhirnya Yesus juga merasakan ditinggalkan Bapa. Yesus mengatakan, ya Allahku, mengapa engkau pergi meninggalkan aku? Itu, Ustaz. Berarti di saat-saat seperti itu ya Yesus merasa ditinggalkan ya. Tapi Yesus tetap percaya. Yesus percaya sama Bapaknya bahwa akan selalu menyertai dia. Nah, jadi adik-adik, kita sebagai orang Katolik juga tuh kita harus percaya walaupun di tengah Covid seperti ini, kita harus percaya sama siapa, Suster? Tuhan Yesus. Percaya sama Tuhan Yesus bahwa semuanya itu pasti akan indah pada waktunya. Dan perkataan terakhir Yesus itu saat sudah selesai dan Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan Yesus wafat tepat jam berapa ya? Jam 3. Jam 3. Ya, Yesus tergantung di kayu salib dari jam 12 dan wafat jam 3. Yesus mengalami sakaraat maut selama 3 jam. Yesus menderita dipaku di kayu salib itu tidak hanya 3 jam pastinya. Ya, maksudnya dari awal perjalanan salib dan hingga di puncak Golgota itu sangat menderita. Namun Yesus melakukan semua untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, kembali lagi ya, Suster, intinya itu adalah agar kita selamat. Oke, kita lanjut lagi, Suster, yaitu pada materi Palma. Oh ya, Minggu Palma. Apa ya Minggu Palma, Suster? Minggu Palma itu apa ya, Suster ya? Ya, Minggu Palma itu saat Yesus disambut, dieluk-elukan di Yerusalem ya, dengan daun palma seperti yang Suster katakan tadi, dengan daun palma, dan umat mengatakan Hosana, Hosana, Raja Daud, Hosana, Hosana, Raja Daud. Nah,
daun palma itu akan digunakan juga untuk rabu abu, penerimaan abu itu. Oh, jadi daun palma yang dipakai itu untuk rabu abunya ya, Sister ya, nantinya ya. Oke. Setelah itu, Sister, hebat ya Yesus itu ya, Sister ya. Dicintai banyak orang sampai pakaian mereka dibentangkan di lantai ya, Sister ya, biar Yesus lewat. Yesus naik keledai. Keledai ya, Sister ya. Sederhana sekali. Sederhana sekali. Sedangkan kalau zaman-zaman sekarang raja-raja itu kan naik mobil dong. Iya, bisa duduk di tahta kerajaan yang khusus mobilnya tuh yang bagus ya, Sister. Tapi kok Yesus malah naik binatang kayak gitu ya, yang sederhana sekali. Jadi kita juga adik-adik bisa belajar dari Yesus yang sederhana. Dengan cara yaitu berpantang tadi, mengurangi yang kita suka-suka seperti makanan. Aku mau daging ayam terus setiap hari. Nah itu kita pantangi. Ya, Sister ya. Kita harus pantangi itu, Suster. Kita harus pantangi supaya adik-adik juga bisa pantang. Jadi belajar dari Suster juga. Jadi adik-adik bisa pantang. Oke, Suster. Seperti itu, Suster. Mari kita ulang lagi dari yang pertama itu tadi apa, Suster? Rabu abu. Rabu abu. Rabu abu menerima abu. Masa Prapaskah adalah masa penantian, masa pertobatan untuk menanti kebangkitan Kristus. Dan dalam masa Prapaskah berwarna ungu, nuansa liturginya berwarna ungu. Itu masa pertobatan. Haleluya tidak dinyanyikan, kemuliaan tidak dinyanyikan, tapi diganti oleh lagu Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Selain itu lagu-lagunya juga harus yang meditatif, yang sederhana, yang tenang, lembut, jadi yang tidak ribut-ribut. Terus bunga-bunganya juga harus bernuansa yang sederhana juga, tidak yang harus mencolok warnanya seperti terang sekali. Merah-merah tidak. Ini warna hijau. Ya, lalu dalam masa Prapaskah juga ada jalan salib. Perhentian jalan salib ada 14. Dan itu kita harus laksanakan setiap hari Jumat. Karena musim corona, jadi kita jalan salibnya di rumah. Ada mada bakti, puji syukur, jadi adik-adik bisa melihat di situ. Berdoa bersama keluarga. Pastinya. Lalu dalam Minggu Palma, Yesus itu dielu-elukan di Yerusalem sebagai seorang raja. Seperti itu adik-adik. Semoga mudah dipahami, mudah dimengerti ya adik-adik ya dengan apa yang sudah Suster sampaikan. Tetap jaga protokol kesehatan. Pakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak. Itu pastinya harus jaga jarak. Tapi sebelumnya Suster mau nyanyi lagi nih. Bosan nggak nih denger Suster nyanyi? Gak bosan nih adik-adik ya. Maklum suara Suster seperti ini. Bagus loh. Bagus. Mari Suster kita menyanyi. Yo, Suster yang angkat. Nah adik-adik karena pelajarannya kan sampai di sini aja adik-adik. Jadi sebelum menutup ini kan biasanya harus ada lagu ya. Mari. Jadi biar buat kita juga semangat gitu ya. Jadi nggak bosan-bosannya untuk terus belajar. Kita nyanyi ya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Jeng jeng. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Jeng 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 jeng. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Sekali lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Jeng jeng. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Setelah kita nyanyi, kita harus menutup semuanya dengan doa biar semakin lengkap. Tuhan memberkati. Betul. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu dalam pelajaran komuni pertama ini. Sertailah orang tua, kakak, adik, saudara,
yang telah mendukung kami dalam mengikuti pelajaran ini. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih suster. Terima kasih juga suster. Terima kasih adik-adik untuk kebersamaannya. Sampai jumpa. Bye bye.